teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Soraya dengan NIM akhir 077. Saya Lea Putri dengan NIM 122. Saya Muhammad Rashid Yuda Pratama dengan NIM akhir 184. Saya Afrigi Fauzi Erlangga, NIM akhiran 328. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Kita akan mulai dari mekanisme transmisi suku bunga dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengangguran. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana jalur suku bunga ini berkaitan dengan SDG 8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan pekerjaan yang layak. Setelah itu, kita juga akan membahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang membuat kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi kemiskinan sebagai target dari SDG 1. Dan di bagian akhir, kita akan mengaitkan semuanya dengan nilai-nilai bela negara. Sebelum kita bahas dampaknya, kita perlu pahami dulu cara kerja kebijakan moneter ini. Nah, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan ekonomi, terutama inflasi, nilai tukar rupiah. Nah, instrumen yang dipakai adalah BI rate, yaitu suku bunga kebijakan yang menjadi acuan bagi seluruh perbankan di Indonesia. Nah, cara kerjanya begini. Saat inflasi meningkat tajam, Bank Indonesia menaikkan BI rate. Nah, bunga kredit perbankan ikut naik. Masyarakat jadi lebih berhati-hati meminjam, konsumsi, dan investasi pun melambat. Sehingga laju inflasi bisa dikendalikan. Sebaliknya, saat ekonomi perlu didorong, BI rate diturunkan. Biaya pinjaman jadi lebih murah, masyarakat lebih terdorong untuk belanja, dan pelaku usaha berani berinvestasi. Nah, proses bolak-balik inilah yang disebut transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga. Nah, kalau dilihat dari datanya, mekanisme ini memang kelihatan jalan. BI rate sempat berada di level rendah, 3,5% sepanjang tahun 2021 sampai awal 2022. Nah, pada periode itu, ekonomi Indonesia pulih ke pertumbuhan 3,70% di tahun 2021, lalu melonjak ke 5,31% di tahun 2022. Begitu inflasi melonjak ke 5,51% di akhir 2022, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan BI rate bertahap hingga ke 6%. Hasilnya inflasi turun dari 2,61% di tahun 2023 dan 1,57% di tahun 2024. Padahal BI rate masih tinggi di tahun 2024, tapi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5,03%. Nah, artinya transmisi kebijakan moneter di Indonesia ini sudah cukup efektif berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga memang merupakan kabar yang baik, tapi apakah pertumbuhan tersebut itu benar-benar akan menciptakan lapangan pekerjaan? Sebagai contoh, seorang pelaku usaha manufaktur yang ingin memperluas kapasitas produksinya. Nah, saat bunga kreditnya itu tinggi, mungkin dia akan menunda rencana tersebut karena beban cicilannya terasa berat. Tapi begitu bunganya turun, dia akan berani untuk mengambil kredit tersebut, membeli peralatan baru, hingga membuka lowongan pekerjaan untuk mengoperasikannya. Nah, hal ini juga terlihat berdasarkan dari data TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada Februari 2021 itu TPT di Indonesia masih berada di angka 6,26%. Setelah itu perlahan turun menjadi 5,83% di Februari 2022, 5,45% di Februari 2023, dan 4,82% di Februari 2024. Dan ini itu terjadi secara bersamaan dengan periode pemulihan dan stabilisasi kebijakan suku bunga. Jadi ada kaitan yang cukup jelas antara kebijakan moneter dengan penyerapan tenaga kerja. Tapi perlu diingat juga bahwa dampaknya itu tidak langsung terasa begitu saja. Pelaku usaha itu butuh waktu buat merencanakan investasi, merealisasikannya, baru kemudian melakukan perekrutan. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi yang lebih global, yaitu kaitan kebijakan ini dengan Sustainable Development Goals, khususnya SDG 8. SDG 8 ini intinya soal pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penciptaan pekerjaan layak bagi semua orang. Jalur suku bunga sebenarnya berkontribusi langsung pada dua target utama yang ada di dalamnya. Target pertama yaitu pertumbuhan GDP per kapita yang berkelanjutan. Data laju PDRB di Indonesia memperlihatkan angka yang cukup konsisten, yaitu pada angka 5,31% di tahun 2022.
dan 5,5% di tahun 2023, dilanjut pada 2024 di angka 5,3%, dan di tahun 2025 di angka 5,11%. Kestabilan ini sebagian besar ditopang oleh kebijakan suku bunga yang responsif terhadap kondisi ekonomi. Target kedua yaitu penurunan angka pengangguran. TPT terus menurun dari 6,26% pada tahun 2021 sampai 4,76% pada bulan Februari 2025. Nah, ini menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kebijakan suku bunga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru. Tapi ada satu kunci di SDG 8 yang juga penting diperhatikan, yaitu inklusif. Kebijakan suku bunga yang mendorong investasi perlu dibarengi kebijakan lain supaya manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu, tetapi benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat. Intinya, jalur suku bunga ini lebih tepat dilihat sebagai salah satu bagian dari ekosistem kebijakan yang lebih luas, bukan satu-satunya solusi untuk mencapai SDG 8. Sejauh ini kita sudah melihat sisi positifnya, tapi ada pertanyaan penting yang juga perlu dijawab. Kenapa sih kemiskinan di Indonesia ini masih menjadi tantangan yang besar, padahal pertumbuhan ekonominya itu terus membaik? Nah, pertanyaan ini berkaitan langsung dengan SDGs pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Setidaknya ada 5 hal yang membuat transmisi kebijakan suku bunga itu belum sepenuhnya menjangkau masyarakat paling bawah. Yang pertama itu ada time lag, di mana dampak perubahan BI rate terhadap lapangan kerja dan pendapatan masyarakat itu baru bisa dirasakan sebenarnya sekitar 6 hingga 18 bulan kemudian. Bagi masyarakat miskin yang membutuhkan perbaikan ekonomi sesegera mungkin, jeda waktu ini terasa cukup berat. Selain itu, respon perbankan juga tidak seragam. Tidak semua bank itu langsung menyesuaikan bunga kredit begitu BI rate berubah, sehingga transmisi ke pelaku usaha berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Ada juga masalah akses keuangan yang masih terbatas. Banyak masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro ini tidak memiliki akses yang cukup untuk mengakses kredit perbankan. Jadi, meskipun suku bunga itu turun serendah apapun, kalau akses ke sistem keuangan formal tidak ada, manfaatnya tidak akan sampai kepada mereka. Lalu ada soal lemahnya daya beli masyarakat. Ketika permintaan masyarakat itu masih rendah, pelaku usaha juga tetap enggan berinvestasi meski suku bunga kreditnya itu jauh lebih murah. Dan yang terakhir ada faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas yang bisa memperlemah efektivitas kebijakan moneter dalam negeri. Karena banyaknya hambatan ini, pencapaian SDGs pertama itu tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter saja. Dibutuhkan sinergi dengan program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan perluasan inklusi keuangan. Sebelum kita sampai pada kesimpulan, ada satu sisi yang sering luput dari pembahasan ekonomi, yaitu kaitan antara kebijakan moneter dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Mendukung stabilitas ekonomi nasional bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menggunakan produk dalam negeri, menabung di bank nasional, dan juga berinvestasi di usaha lokal. Setiap rupiah yang berputar di dalam negeri ini ikut memperkuat fondasi ekonomi yang ada di Indonesia. Ada juga nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Menjaga kestabilan ekonomi itu bukan semata tanggung jawab Bank Indonesia ataupun pemerintah saja. Masyarakat, pelaku usaha, dan perbankan semuanya itu memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Lalu ada nilai rela berkorban. Terkadang Bank Indonesia ini perlu menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, seperti yang terjadi dari 3,5% di awal tahun 2022 hingga 6% di tahun 2024. Dalam jangka pendek, langkah ini itu memang terasa berat, tetapi tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada kemampuan bela negara di bidang ekonomi. Maksudnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab. Itu semua sudah menjadi kontribusi nyata setiap warga negara terhadap ketahanan ekonomi nasional yang ada di Indonesia.
Jadi, dari semua yang sudah kita bahas tadi, transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga memang terbukti bekerja di Indonesia. Penurunan pengangguran dan stabilnya pertumbuhan ekonomi memang sejalan dengan target dari SDG 8, tetapi itu hasil dari banyak faktor yang bekerja bersamaan, bukan semata karena perubahan dari BI Rate. Mekanisme ini juga sekaligus berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 8. Nah, pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan angka pengangguran yang terus menurun adalah dua indikator utama SDG 8 yang sama-sama menunjukkan tren positif, sejalan dengan kebijakan suku bunga yang responsif terhadap kondisi ekonomi, baik nasional maupun global. Tapi kita juga perlu jujur bahwa efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi kemiskinan sebagai target SDG 1 masih menghadapi hambatan yang cukup nyata, mulai dari time lag, ketimpangan akses, sampai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Karena itu dibutuhkan pendekatan lintas kebijakan yang lebih menyeluruh supaya manfaatnya benar-benar terjangkau semua lapisan masyarakat. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, kebijakan moneter ini sebenarnya juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, sampai kemampuan berkontribusi di bidang ekonomi, itu semuanya hidup dalam setiap keputusan kebijakan dan tindakan ekonomi kita sehari-hari. Pada dasarnya, keberhasilan kebijakan moneter ini sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh Bank Indonesia saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat demi Indonesia yang lebih stabil, sejahtera, dan berdaya saing. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.